Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Anggraini, NPM 1932 Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berhubungan dengan good governance. Good governance memiliki pengertian yaitu pengaturan yang baik. Hal ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan etika yang baik dari perusahaan. Good governance sendiri berkaitan erat dengan konsep pembangunan di mana berkelanjutan terhadap proses dalam mengikat taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan SDA sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas sipil. Ada beberapa hal yang menunjang terjadinya good governance. Yang pertama itu transparansi, pengelolaan aset secara transparan oleh pemerintah sendiri. Kedua, akuntabilitas dapat dihitung. Ketiga, partisipasi keterlibatan semua lapisan dalam masyarakat. Keempat, pemberdayaan hukum, kontrol terhadap aktivitas. Jurnal pertama yang akan saya teliti itu tentang analisis implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Penakukang, Kota Makassar. Di sini implementasi good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Penakukang, Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik. Nah, kita dapat melihat dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan peranan pemerintah Kecamatan Penakukang dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk kegiatan program pemerintah dengan sangat baik, baik tentang membicarakan sesuatu kegiatan atau program dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah kota, serta tidak adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan dari pemerintah. Akuntabilitas pemerintahannya secara keseluruhan dapat dikatakan bertanggung jawab. Seluruh variabel akuntabilitas yang diteliti menunjukkan jawaban yang positif. Prosedur yang mudah, kejelasan persyaratan pelayanan publik yang sangat jelas, serta pelayanan yang sangat cepat. Transparansi pemerintahannya transparan terhadap masyarakat, terutama melalui media, TV, surat kabar, dan internet. Sangat efektif. Hal ini didukung oleh partisipasi yang tinggi dari unsur non-pemerintah seperti LSM dan pers. Kedua, menganalisis penerapan good governance dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi akuntansi di PT Pos Indonesia. Pelaksanaan good governance di PT Indonesia telah diterapkan secara memadai. Hal ini bisa kita tinjau dalam beberapa hal. Yang pertama itu unsur-unsur good governance yang memadai karena telah mampu melaksanakan transparansi berupa laporan keuangan yang diterbitkan khususnya di media internet. Yang kedua itu ada tahap-tahapan penerapan good governance. PT Pos Indonesia telah melaksanakan tahap-tahap dalam penerapan good governance secara memadai, yaitu telah mampu melaksanakan tahap persiapan seperti announcing, building, yang merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting good governance yang didasari oleh keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau disebut BUMN. Ada pelaksanaan sistem informasi akuntansi PT Pos Indonesia yang telah diterapkan secara memadai. Kita bisa lihat, kita tinjau dari beberapa hal. Yang pertama ada input data.
penginputan data yang digunakan oleh PT Pos Indonesia telah mempunyai tingkat keselamatan yang baik, tepat waktu, dan akuntansi yang lengkap, ringkas, relevan, dan dipercaya. Yang kedua, proses pengolahan data. Proses pengolahan data telah memadai karena pemerintah keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, output yang dihasilkan diantaranya laporan keuangan perusahaan, laporan komoditas, dan laporan kinerja keuangan perusahaan yang dapat ditinjau, berguna bagi pihak pemakai, ekonomi, sederhana, fleksibel, memiliki kepastian yang sangat bagus, yang dapat dipercaya. Yang terakhir ada analisis penerapan prinsip good governance dalam rangka pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. Di sini saya tinjau good governance dalam pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan. Berdasarkan pembahasannya, Badan Pelayanan Terpadu, masyarakat dilibatkan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik dengan penyediaan saluran komunikasi masyarakat seperti kotak kritik dan saran, seperti itu. Yang kedua, ada aturan hukum telah ditegakkan secara utuh dalam berbagai aspek dan didukung oleh peraturan hukum dan perundang-undangan yang meningkatkan aparat pemerintah tanpa terkecuali. Yang ketiga itu penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Badan Pelayanan Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik tersebut mengenai pertanggungjawaban atas waktu dan biaya dalam pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.